Satu malam bersama gadis. Bab 092. Apa wajahku menunjukkan jika aku ini sedang bercanda? Seru Alana dengan kesal, dan oh ya, apa jantungmu masih aman? Kalau jantungmu masih aman, biar kini ginjalmu yang aku buat sesak nafas. Ucap Alana masih dengan emosinya ia menatap Amara. Bukan ia tidak kasihan pada Amara yang tengah dikhianati oleh Valdi, akan tetapi Alana hanya tidak suka dengan sikap Amara yang terkesan angkuh dan senang menuduh tanpa bukti yang jelas. Aura adalah anak kandung Valdi, dia adalah anak dari Tuan Valdi dan juga Nyonya Kejora almarhum. Aura memang lahir tanpa ikatan pernikahan, tapi bukan berarti Aura harus menanggung kesalahan orang tuanya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, maka orang yang pantas disalahkan adalah Valdi. Suamimu. Dialah yang bersalah atas semua ini. Kesalahannya telah membuat banyak orang terluka. Terutama kau dan juga Aura tentunya. Maafkan aku, bukan maksudku untuk melukai perasaanmu, tapi aku hanya tidak ingin jika kesalahan pahaman ini akan berlanjut dan membuat hubungan Aura dan juga Stefano menjadi buruk, hanya karena tuduhan palsumu itu. Ujar Alana, ia mulai bisa mengontrol emosinya. Sebenarnya Alana kasihan pada Amara, tapi apa boleh buat. Sikap Amara yang mendesaknya untuk mengatakan hal itu semua. Tidak hanya Amara yang merasa terpukul, Aura juga terbelalak kaget mendengar pengakuan Alana yang menyebut Valdi sebagai ayah kandungnya. Begitu juga dengan Diandra dan Elisa. Mereka sama-sama terhempas dalam kejutan yang mengguncangkan lambung mereka akibat mendengar ucapan Alana barusan. Terlebih Aura, sungguh ia tidak menyangka jika Valdi adalah ayah kandungnya. Namun mengapa? Mengapa Valdi tak pernah mengungkapkan semua itu kepadanya? Ah, betapa bodohnya dirinya. Sebagai anak tidak sah, bagaimana mungkin Valdi mau menganggap, apalagi mengakui Aura sebagai putrinya. Alana, apa kau serius? Tanya Elisa, memastikan jika apa yang dikatakan oleh Alana adalah sebuah kebenaran dan bukan sebuah kebohongan yang ia karang hanya untuk membuat jantung Amara terpukul. Benar, aku tidak berbohong. Panjang ceritanya, tapi yang jelas apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran. Dan aku tahu hal ini sudah dari beberapa waktu yang lalu, suamiku yang menceritakan semuanya. Jawab Alana. Bagaimana bisa? Tanya Diandra yang ikut penasaran akan cerita Alana. Alana pun akhirnya menceritakan semuanya pada mereka, tak peduli apa Andara akan marah atau tidak. Yang jelas saat ini ia sudah kepalang basah, jadi lebih baik Alana tenggelam saja sekalian. Diandra dan Elisa segera memandang ke arah Aura, yang kini terduduk lemas, mencoba menahan tangisan. Kesedihan kini tengah menggelayuti jiwa dan raganya. Terdengar isakan pilu yang mengiris hati dari bibir Aura, menciptakan suasana hening yang penuh kesedihan. Mereka juga menoleh pada Amara, yang terlihat terpukul oleh kenyataan pahit yang menghantam hatinya. Amara tak menduga bahwa sang suami akan begitu tak berperi kemanusiaan, mengkhianatinya dan bahkan memiliki seorang anak dari perempuan lain. Wajahnya yang hancur menahan air mata, sedih dan amarah bercampur menjadi satu. Tak ada kebahagiaan yang tersisa, hanya rasa sakit yang semakin menderu di relung hati. Jadi kau adalah anak haram suamiku. Amara menjerit, lirih dan hancur, sementara air mata kini menetes. 9. Membasahi pipinya. Amara tidak kuasa menahan luka yang mendalam, ia terhempas dalam keputusasaan yang menghancurkan. Air mata itu mengalir seolah tak mau berhenti, mencoba untuk mengukir kebenaran yang mengerikan ini dalam kesedihannya. Sepertinya ucapanmu itu terlalu jahat Nyonya, Aura bukan anak haram. Diandra berkata dengan nada kesal, padahal tadi ia sudah menaruh simpati pada Amara.
Karena sebagai perempuan ia tahu bagaimana rasanya dikhianati dan juga disakiti. Tapi, ungkapan Anmara yang menyebut Aura anak haram, sungguh Diandra tidak terima. Dan ia tidak suka jika sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, anaknya lah yang harus terkena imbasnya. Amara tidak bisa menahan gejolak perasaan di dalam hati saat membahas kenyataan pahit yang telah terjadi. Aku tidak salah. Perempuan itu memang anak haram. Dia lahir dari ikatan tanpa pernikahan. Dan, dia juga datang dari rahim wanita yang tega merebut suami orang lain. Ujar Amara dengan emosi yang memuncak. Betapa kesalnya aku melihat sisi keji dari kehidupan ini. Mengapa keadilan seolah-olah luput darinya? Inikah ujian yang harus ia hadapi, atau hanya ia saja yang merasakan semua beban ini? Tak henti-hentinya pertanyaan bergulir di benak Amara, yang memilin hatinya dalam keraguan dan kebingungan. Bagaimana perempuan itu tega melakukan hal yang tidak bermoral? Kenapa kebahagiaannya terusik oleh ulahnya? Semua perasaan penuh amarah kini bercampur aduk, menggumpal membebani hati dan pikirannya. Terutama rasa kecewa yang amat sangat ia rasakan pada Valdi. Kenapa suaminya begitu tega mengkhianatinya sampai sekejam ini? Ya Tuhan, kenapa kenyataan ini begitu sangat menyakitkan untukku? Amara membatin, merasakan pahit dan sakitnya kehidupan yang ia alami. Maaf Nyonya Amara, bukankah yang kita tahu jika almarhum Nyonya Kejora meninggal dalam kesakitan? Ia hidup dalam beban mental yang sangat berat, karena pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Dan yang aku tahu, mendiang Nyonya Kejora tidak mengetahui jika pria yang selama ini menjalin kasih dengannya adalah seorang pria beristri. Tutur Alana, karena memang itulah yang ia ketahui tentang semuanya. Jika Kejora adalah juga seorang korban dari kejahatannya Valdi. Amara terdiam, hatinya luluh lantak, terserak tanpa sisa. Dalam isakan tangis yang memilukan, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah yang kini terasa begitu mencekik. Saat ini, hatinya hancur, remuk, dan patah. Sebongkah beban yang tak tertahankan mendorongnya untuk mencari kejelasan tentang kebohongan besar yang selama ini Valdi tutup rapat-rapat. Dalam keputusasaannya, Amara ingin berbicara kepada suaminya, ingin mencari kebenaran yang terpendam. Tak peduli sebesar apa rasa sakit yang akan dirasakannya, ia berhak mengetahui yang sebenarnya. Kini, setiap inci tubuhnya meronta, menolak untuk terus berada di dalam ilusi kebahagiaan yang sekejap lalu luluh menjadi kepalsuan, hanya karena kebohongan yang Valdi ciptakan. Setelah Amara pergi, kini fokus mereka bertiga tertuju pada Aura. Perempuan ini begitu terpukul mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ia sungguh tidak mengerti kenapa nasib buruk masih saja selalu menghampirinya. Padahal saat ini sudah bahagia bersama dengan Stefano, tapi kenyataan yang mengungkap jika Valdi adalah ayah biologisnya membuat hati Aura menjadi terpukul. Alana, Diandra dan juga Elisa menghampiri Amara dan mencoba untuk menenangkannya. Tapi, Aura masih terus menangis pilu meratapi kesedihannya. Hingga akhirnya, Alana pun memutuskan untuk menghubungi Stefano agar ia bisa menenangkan Aura yang sedang terluka. Alana juga menghubungi Andara, dan meminta maaf karena sudah keceplosan bicara tentang kenyataan yang selama ini mereka tutupi. Andara hanya menghela nafas panjang, ia mengerti maksud Alana mengatakan itu semua karena keadaan yang mendesak. Lagi pula cepat atau lambat, kenyataan ini pasti akan terbongkar. Andara pun menenangkan istrinya dan mengatakan jika ia tidak marah padanya, jangan sampai nanti Alana tantrum karena Andara protes apa yang dilakukannya. 10. Mendapat kabar dari Alana tentang Aura, hati Stefano yang sejak awal merasa tidak nyaman bertambah semakin khawatir. Karena ia mendapatkan kabar buruk tentang istrinya. Dengan langkah cepat ia langsung pergi menuju ke kediaman Kelu Stefano Bahi,
untuk menemui Aura yang sedang terluka hati dan juga perasaannya. Tunggu aku Aura, aku akan datang. 11. Saat sampai di rumah Bahi, Stefano segera menyusuri lorong menuju kamar yang dulu pernah menjadi miliknya. Di ruangan itu, ia dapati Aura tengah terisak dalam kepedihan. Sesenggukan tangis memilukan seakan melukiskan ketidakberuntungan hidup yang dialami istrinya itu. Aura tahu dirinya terlahir dari sebuah kesalahan, namun belum pernah ia merasa sepedih ini. Ternyata ayah kandungnya selama ini selalu dekat, begitu dekat dengan hati dan ingatan gadis itu. Dan seakan takdir mempertemukan, Aura menemukan kenyataan yang dulu selalu dicarinya. Stefano berlutut di samping wanita itu, lalu merengkuh tubuh ringkih yang bergetar dalam gendongan tangan-tangannya. Seperti ingin memberikan semua kekuatan yang ada, ia meneguk isak tangis dan merasuk ke hati Aura yang rapuh dan terluka. Stefano berjanji untuk selalu menjaga dan mencintai Aura, agar pedih masa lalu tak lagi mampu menderu serta menelukai hatinya. Kenapa aku merasa jika aku sangat hina? Ucapnya sambil terus menangis, air mata membanjiri pipinya. Aku lahir dari sebuah kesalahan, hingga membuat banyak orang merasa jijik padaku. Bahkan ayah kandungku saja merasa jijik dan tidak mau mendekat. Apa aku sehina itu? Tanyanya pada Stefano. Stefano tidak menjawab dan hanya memberikan belayan lembut di rambut panjang Aura. Ia juga menciumnya merasakan rasa sakit yang kini tengah dirasakan oleh Aura. Bukan inginku lahir seperti ini, Aura berbicara dengan suara bergetar, lirih namun pilu. Aku juga tidak tahu mengapa takdir memilihku untuk menjalani kehidupan yang begitu menyakitkan ini. Ia terdiam sejenak, berusaha menghimpun nafas yang semakin tersengal-sengal dalam dada yang terasa sempit. Emosi meluap-luap, menyentuh kulit bagai derai hujan pahit yang harus ia tahan dengan sisa-sisa keberanian yang tersisa. Terlepas dari semua penderitaan yang Aura rasakan, ia tahu bahwa ia harus terus melangkah dan mencoba menghadapi kepedihan yang datang menghampirinya. La ingin menjadi seorang wanita yang tangguh dan pantang menyerah, ia akan mengubah penderitaannya menjadi kekuatan agar suatu hari nanti bisa bersinar bagai cahaya yang menerangi kegelapan. Kini, Aura akan kembali menghirup napas kehidupan dengan lebih keras, tanpa membiarkan kepedihan yang menelanjangi jiwanya menggoyahkan langkahnya ke depan. Ia lepaskan pelukannya dari Stefano, ia tatap wajah suaminya yang terlihat sendu. Stefano juga merasakan rasa sakit yang sama seperti yang Aura rasakan. Ia juga lahir dari sebuah kesalahan, dan semua itu bukan atas keinginannya. Tapi memang karena takdir yang menempatkannya di tempat yang penuh kesakitan dan juga kepedihan. Jangan bersedih Aura, kau dan aku itu sama. Kita lahir dari sebuah kesalahan. Tapi bukan berarti kita harus terlarut dan berada dalam jurang penyesalan. Ucap Stefano, ia hapus air mata yang terus mengalir membasahi pipi Aura. Kau tidak boleh menyerah, kau harus kuat. Bukan salah kita, jika kita berada di posisi seperti ini. Semua ini sudah kehendaknya. Jangan bersedih sayang, kau tidak sendirian. Ada aku yang akan selalu berada di sampingmu. Ucap Stefano lagi. Aura menganggukkan kepalanya, iya, kau tidak akan meninggalkan aku kan? Tanya Aura. Stefano tersenyum dan kembali memeluk Aura, bagaimana aku bisa meninggalkan wanita yang begitu istimewa sepertimu? Kau bahkan bisa menerima segala kekurangan dan juga kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Hanya kau yang tidak memandang hina diriku yang begitu kotor. Ucap Stefano, ia masih ingat bagaimana Aira menatapnya dengan tatapan hina saat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Diandra, yang terjalin bagai benang kusut yang saling berhubungan satu sama lain hingga saat ini. Jangan pernah larut dalam kesedihan dan penyesalan atas apa yang terjadi dalam hidupmu,
ingatlah bahwa kau tidak sendiri, karena aku selalu ada di sisimu, ujar Stefano, seraya meyakinkan Aura. Kata-katanya bagaikan 12 embun pagi yang membasahi hatinya, mampu menyentuh lubuk hati Aura yang tersayat luka, dan memberikan sedikit rasa nyaman di tengah gundah yang melanda. Aku mencintaimu, ucap sembari mengeratkan pelukannya di tubuh hangat Stefano. Aku bahkan lebih mencintaimu. Di tempat yang berbeda, Amara pun tengah menangisi nasibnya. Ia baru mengetahui jika ternyata suaminya telah mengkhianatinya dengan begitu kejam. Ia bahkan baru tahu jika hasil dari hubungan gelapnya dengan seorang wanita telah membuahkan anak. Ya Tuhan, rasa sakit yang dialami oleh Amara terasa begitu menyakitkan. Hatinya hancur, jiwanya remuk dan raganya terasa tak bernyawa. Selama ini ia tidak pernah berpikir jika Valdi akan berbuat jahat sampai sedalam ini. Kau jahat Valdi, kau sangat jahat, Arkha. Teriak Amara di rumahnya. Ia bahkan melempar foto pernikahannya dengan Valdi, hingga foto itu hancur berantakan, sama seperti hatinya. Valdi baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja di kantor, tiba-tiba mendengar suara keributan yang datang dari kamarnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju kamarnya dengan nafas terengah-engah. Rasa khawatir begitu menghantuinya, pikiran terburuk tentang Amara mulai menggelayuti benaknya. Apa yang terjadi di kamar? Semoga Amara baik-baik saja, gumam Valdi dalam hati, sambil berusaha menjernihkan pikirannya dan menendorong rasa cemas yang mulai menjalar. Setiap langkahnya semakin cepat, makin dekat dengan pintu kamar yang menjadi sumber kegaduhan tadi. Ketakutan akan keselamatan Amara menjadi pemicu adrenalin yang membuat tubuh Valdi bekerja lebih cepat dari biasanya. Begitu tiba di depan kamar, Valdi mendapati pintunya terbuka lebar. Ia segera menyaksikan kekacauan yang tengah terjadi. Dalam hatinya, Valdi sudah memiliki firasat buruk tentang apa yang terjadi pada Amara. Ia hanya berharap dapat menemukan solusi dari kekacauan yang menimpa Klu Stefanonya. Melihat kedatangan suaminya, Amara langsung menatapnya dengan tatapan penuh sakit dan juga kekecewaan. Ia masih berharap jika apa yang terjadi adalah sebuah mimpi buruk, yang jika ia membuka matanya maka semua itu akan berakhir. Tapi sayangnya, pengkhianatan Valdi adalah sebuah kenyataan pahit yang harus ia rasakan. Amara, panggil Valdi. Jangan mendekat. Amara mengangkat tangannya agar pria yang masih menjadi suaminya itu menghentikan langkahnya agar tidak mendekat padanya. Ia tidak mau berdekatan dengan Valdi, ia merasa sangat jijik. Jijik pada apa yang ia lakukan di masa lalunya. Valdi pun menghentikan langkahnya, ia tidak banyak bertanya pada Amara. Ia merasa jika saat ini Amara memang sudah mengetahui apa yang terjadi. Saat ini Amara pasti sudah tahu tentang Aura. Ya, saat ini semua yang ia sembunyikan pasti telah diketahui oleh istrinya. Memangnya apalagi yang membuat Amara menjadi kesal dan marah seperti ini padanya? Kau adalah pria jahat yang menjijikkan. Bagaimana bisa kau melakukan pengkhianatan yang begitu kejam? Di mana hatimu Valdi? Seru Amara. Air mata terus-menerus menetes membasahi pipinya, ia sudah tidak bisa lagi menahan segala kesedihannya. Amara bukan wanita kuat yang bisa menerima dengan ikhlas kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Kenapa kau begitu tega melakukannya padaku, Valdi? Satu lirih Amara. Maafkan aku Amara, ucap Valdi sambil menundukkan kepalanya, saat ini ia tidak bisa mengatakan hal lain. 13. Selain maaf. Apa selama ini aku memiliki banyak kekurangan, hingga kau mencari wanita lain untuk melengkapi hidupmu? Amara, ataukah memang karena kau serakah, hingga kau tidak bisa hidup dengan satu wanita saja? Ucap Amara. Valdi semakin menundukkan kepalanya,
karena semua yang Amara ucapkan adalah benar. Ia melengkapi kehidupannya yang kurang sempurna dengan Amara, dengan mencintai Kejora. Juga ia memang serakah, karena ia juga ingin memiliki mereka berdua. Namun, sayangnya semua itu tidak terwujud karena Tuhan telah memanggil Kejora lebih dulu darinya. Dan meninggalkan seorang anak perempuan yang begitu cantik, sebagai tanda cintanya yang terakhir. Aku sudah putuskan, Valdi, sebaiknya kita akhiri saja semua ini. Kita akhiri pernikahan kita, aku minta sekarang kau ceraikan aku sekarang juga. Apa? 14. Tidak bisa, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Jawab Valdi, bagaimanapun buruknya Valdi, ia tidak akan pernah menceraikan Amara. Cintanya untuk Amara masih begitu besar, meskipun selama ini ia berselingkuh dengan Kejora, hatinya tetap mencintai Amara. Anggaplah jika Valdi adalah seorang pria yang serakah, karena ia menginginkan dua orang wanita sekaligus. Meskipun pada kenyataannya Kejora sudah meninggal dan tak mungkin dan tak bisa ia miliki. Aku tidak mau mempunyai suami yang menjijikkan sepertimu. Ungkap Amara dengan hati yang penuh luka. Selama ini ia memang mengetahui jika Valdi adalah seorang pria mata keranjang dan sering mengagumi fisik wanita. Tapi, untuk berselingkuh dan sampai memiliki anak dari wanita lain, sungguh ia tidak pernah menyangkanya sedikitpun. Amara, itu hanya masa lalu. Aku tidak pernah mengkhianatimu lagi.